Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Yohanes bab 12 ayat 44 sampai dengan ayat 50. Tetapi Yesus berseru, katanya, "Barang siapa percaya kepadaku, ia bukan percaya kepadaku, tetapi kepada Dia yang telah mengutus aku. Dan barang siapa melihat aku, ia melihat Dia yang telah mengutus aku. Aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang, supaya setiap orang yang percaya kepadaku jangan tinggal di dalam kegelapan. Dan jikalau seorang mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, aku tidak menjadi hakimnya, sebab aku datang bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, ia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah kukatakan. Itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang mengutus aku, Dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan. Dan aku tahu bahwa perintahnya itu adalah hidup yang kekal. Jadi apa yang aku katakan, aku menyampaikannya sebagaimana yang difirmankan oleh Bapa kepadaku." Demikianlah Injil Tuhan. Aku datang sebagai terang. Inilah sampan bersama saya, Pater Domikesi SVD. Saudara-saudariku terkasih dimanapun Anda berada. Terang dan gelap adalah dua sisi kehidupan yang hampir selalu berjalan bersama. Terang adalah hal-hal baik dan benar, sedangkan gelap adalah kejahatan dan dosa. Karena keduanya selalu berjalan bersama dan memiliki daya pikat tersendiri, kadang membingungkan kita untuk menentukan pilihan. Kejahatan selalu memikat hati manusia, sampai-sampai ketika kita melakukannya, kita tidak sadar bahwa kita sedang tenggelam dalam kegelapan yang menghancurkan hidup dan keselamatan kita. Sedangkan kebenaran sepertinya tidak memiliki daya pikat apa-apa, terkesan kaku dan kuno, juga tidak simpatik. Contoh buah terlarang di tengah Firdaus, Allah menunjukkan kebenaran kepada manusia pertama, bahwa hidup benar adalah hidup di dalam perintah Allah, yakni jangan makan buah terlarang. Namun kegelapan datang dalam bentuk bujukan ular, mengatakan buah itu enak, jika dimakan hal itu akan membawa keberuntungan. Hal ini ternyata lebih memikat kita, memikat manusia dari memperhatikan perintah atau larangan Allah. Saudara-saudariku terkasih, Yesus dalam Injil hari ini berbicara kepada orang-orang Farisi yang percaya kepadanya bahwa Ia datang ke dalam dunia sebagai terang, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak tinggal dalam kegelapan. Ia mengajarkan tentang pengampunan, belas kasih, kepedulian, kejujuran, dan ketaatan pada perintah Allah Bapaknya, agar kita tidak hidup dalam dendam, permusuhan, sikap masa bodoh, kebohongan, dan ketidaktaatan pada Tuhan dan perintah-perintahnya. Pertanyaannya adalah, apakah semua kita yang telah percaya kepada Yesus benar-benar telah tinggal di dalam terang? Kita perlu merefleksikan hal ini, karena ini adalah sebuah tanggung jawab iman, bahwa ketika kita percaya kepada Tuhan, konsekuensi logisnya adalah kita hidup dalam perbuatan-perbuatan yang baik dan benar
seperti yang disebutkan di atas. Kita perlu jujur bahwa kita semua mungkin belum sampai pada terang itu. Karena kita memang percaya kepada Tuhan, namun kita tidak mengikuti perintah-perintahnya. Inilah yang disebut sebagai penolakan. Beriman dalam kata, tetapi menolak dalam tindakan. Kita sepertinya kehilangan tanggung jawab iman, yakni membawa terang bagi sesama. Mengapa terjadi? Ingat bahwa perubahan hidup itu tidak sekali jadi. Selain membutuhkan refleksi sampai akhir hidup, kita perlu terbuka kepada Tuhan dalam doa dan puasa. Segala keputusan hidup atau tindakan seharusnya didasarkan pada kehidupan rohani yang baik. Para rasul mendapatkan inspirasi misi yang baik dalam pewartaan mereka ketika mereka selalu berkumpul untuk berdoa dan berpuasa. Di saat itulah Tuhan memberikan mereka jalan yang benar dalam karya pewartaan mereka. Mereka mendapatkan karunia Roh Kudus. Saudara-saudariku terkasih, aku datang sebagai terang adalah suatu keteladanan Yesus, adalah sebuah perintah dan juga merupakan tanggung jawab kita sebagai orang-orang yang percaya kepadanya. Kita perlu menyadari bahwa percaya dan mengikuti Yesus itu artinya kita perlu berada dalam perbuatan-perbuatan yang baik dan benar. Semoga kita merefleksikan hal ini dari waktu ke waktu, agar kita tidak hidup dalam suatu pertentangan antara kepercayaan dan sikap hidup kita. Tidak perlu kita berpura-pura menjadi terang saat ini, tetapi berusahalah untuk memelihara pelita hati nurani kita agar tidak dikuasai oleh kegelapan hidup. Tuhan memberkati kita semua.